Baik, pemirsa, tanpa terasa kita sudah pada segmen keempat, sampai pada segmen keempat. Tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan SDM dan manajemen. Dan hari ini pemirsa, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang bahwa semua orang bisa sukses, ya. Dan tadi kita sudah sampai juga pada ternyata orang sukses itu ada satu rahasia juga, dia pasti suka membantu orang lain, ya. Jadi memang saya banyak ngobrol, banyak diskusi, orang-orang yang berhasil itu rata-rata memang dia hobinya itu membantu orang lain. Bahkan kalau yang muslim itu dia bersedekah, banyak bersedekah. Karena sedekah ini akan memperlancar rezeki, ya, bisa menyembuhkan penyakit, ya, bisa mempermudah urusan, menjauhkan balak dan macam-macam. Ya, salah satunya bisa menarik rezeki kita, ya, kekuatan sedekah luar biasa. Nah, jadi ternyata salah satu rahasianya itu, selain tadi yang bilang bahwa orang tidak mudah menyerah, terus dia siap menerima tantangan, ya, apapun dilakukan, ya, dan plus ternyata adalah kekuatan sedekah atau memberi. Nah, menurut Pak Zidan gimana? Apa betul? Ini beliau ini ustadz juga, pemirsa. Jadi beliau ini imam di masjid dan ustadz juga. Nah, ini gimana kekuatan sedekah ini? Ya, mungkin bisa dikeluarkan ayat-ayatnya. Ya, kan memang ya Pak. Jadi orang sedekah itu sama Allah akan dikembalikan 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Jadi itu nanti janjinya Allah itu tidak akan meleset. Ya, jadi semua itu innaka tuliful mi'at katanya Allah. Apa bisa diulangi ya? Innaka tuliful mi'at, janjinya Allah itu tidak akan meleset. Jadi orang yang banyak sedekah atau bertakwa kepada Allah, nah, orang itu akan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Terus rezeki dari mana? Haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Nah, itu mungkin juga bentuk selain juga bentuk implementasi rasa syukur juga, ya, karena katanya kalau orang membantu orang lain, ini kan juga bentuk syukur, ya. Mempermudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya kita. Ya. Terus ada lagi yang orang bersyukur, nikmatnya ditambah. Ya, betul. Ya. Jadi luar biasa. Apakah gini Pak Zidan ini atau Habib, banyak orang itu bisa ngomong, tapi dia mungkin belum tentu melakukan. Bahkan mungkin mohon maaf, misalkan banyak ustadz atau banyak dai itu ngomong, tapi belum tentu melakukan atau belum merasakan gitu. Pak Zidan ini apa pernah merasakan? Wah, ini dampak sedekah, dampak memberi, dampak itu? Ya, awal sedekah Pak. Sedekah itu memang banyak apa itu bentuknya. Bentuknya ya bukan berupa uang, bukan begitu aja. Tidak selalu uang, dan tenaga atau pikiran, dengan ilmu kita yang bermanfaat bagi dia. Nah, itu mengajar mengaji. Seperti ini, belajar ke susu. Saya awalnya tidak bisa sama sekali, tapi yang penting itu ada kemauan untuk belajar, maka dia akan bisa. Ya, menurut Pak Zidan ini memang, ya, beliau ini kan juga ustadz ini, ya. Memang bersedekah itu juga, ya, kita sih memang, ya, ada orang yang pandangannya kita nggak boleh pamrih. Tapi ada yang punya pandangan kalau pamrih sama Allah itu boleh. Pamrih sama dukun, sama orang lain nggak boleh. Tapi pamrih sama Allah kan boleh. Wong kita suruh minta sama Allah, kan ada ayatnya juga bahwa kita suruh minta sama Allah, kan gitu. Kalau nggak minta sombong, Pak. Nah, ya. Nah, ketika kita, ya, ini niatnya memang kita sedekah, bantu, beri, dan tapi memang secara kenyataan, ya, kita hidupnya jadi lebih mudah. Dan apa yang dialami Pak Zidan ini? Ya, lebih mudah. Kalau misalnya itu kalau seperti saya mengajarkan ngaji, dulu mengajar ngaji anak-anak. Jadi sekarang pindah ke edukasi juga. Jadi mengajar, sifatnya juga mengajar juga, Pak. Memberi ilmu. Itu jadi amal jariah. Amal jariah. Terus ya itu semua dipermudahkan segala urusannya itu, Pak. Termasuk seperti rezeki, belajar peternak, termasuk rezeki ya, termasuk kita dipermudahkan untuk umroh, bisa dari teman, karena banyak hubungan, Pak. Kita memang bisnis itu harus banyak hubungan dan sudah banyak teman. Akhirnya semuanya keluarga jadi tenang dan tentram, Pak. Gitu, Pak. Ya, luar biasa. Misalnya itulah dampak memberi dan dampak bersedekah. Ada kebahagiaan sendiri luar biasa. Bahkan ada penelitian dari Eropa itu
orang kalau suka memberi itu dia umurnya semakin panjang, kebahagiaannya bertambah dan lain-lain. Nah, kalau Pak Saiful nih ada dampak Pak, ada apa pengaruh ya, kebahagiaan ya ketika bisa bantu orang gitu Pak? Selalu kalau saya pribadi Pak, selalu pengaruhnya masalah itu gini Pak, saya sendiri malahan saya sendiri tuh bingung Pak, untuk apa seperti ini, malahan tersiksa masalah, kalau ngomong masalah uang ataupun harta itu bingung Pak. Untuk apa gitu? Untuk apa ini? Cuma mikir masalah uang. Padahal orang yang penting kalau saya sendiri Pak, yang penting makan. Kalau mobil tidak punya ya Pak, malah nggak senang. Itu masalah kalau saya pribadi Pak. Nah, tapi kalau misalkan bisa membantu orang lain atau masyarakat, ada Pak rasa yang di perasaannya ya apa gitu? Saya itu nggak terlalu, kalau saya pemikiran saya, kalau saya niat misalnya minat untuk itu, gampang kok Pak. Masalahnya gampang, nggak tahu dari mana jalannya itu Pak. Saya kalau niat misalnya untuk apa itu, apa yang untuk kebaikan itu gampang itu Pak. Saya itu gampang kok. Saya udah kok gampangnya jalan seperti itu Pak. Soalnya pengalaman saya dulu itu awalnya kan seperti itu, cerita saya kan orang nggak tahu apa-apa, ceritanya orang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu Pak. Masalah ada memang untuk kebaikan, membantu orang, kenyataannya seperti itu kok. Saya sendiri udah merasakan Pak. Malahan saya bingung masalah uang aja. Untuk apa uang itu? Katanya orang kan uang itu udah bawa mati Pak. Memang iya, tapi ada amal yang untuk itu kan bisa dibawa itu. Banyak orang itu untuk apa kerja itu, cara untuk apa Pak Saiful banyak uangnya masih kerja, tidak mungkin dibawa mati. Kalau saya memang tidak dibawa mati, tapi sebagian orang nggak mungkin, orang seperti saya kan gini Pak. Ya jadi artinya dengan sedekah itu hasilnya bisa dibawa mati kan itu Pak. Luar biasa pemirsa. Jadi dari apa yang awalnya tadi berangkat dari ketiadaan, dari keterbatasan, dari ketidakpunyaan, akhirnya bisa secara pribadi punya dampak keberhasilan dan juga bisa punya peran di masyarakat, di orang lain, dan insya Allah ini juga menjadi kebahagiaan sendiri dan insya Allah menjadi amal tersendiri. Dan pemirsa, ini Pak Saiful atau Pak Saiful dulu lah, apa ini yang bisa disampaikan ke pemirsa misalkan terkait ya sapi perah lah, untuk meyakinkan orang mau beternak sapi perah, apa siap betul-betul membantu ini Mas Saiful? Kan saya mulai tadi udah bilang Pak, masalah ada kaitannya itu pengalaman saya, ada kaitannya dengan sapi perah. Di mana aja Pak, misalnya gak usah punya sapi ada 10 atau 20, maupun 3 ekor di mana aja, asal itu orang itu mengikuti aturannya saya pasti bisa. Itu gampang asal mau mengikuti apa yang aturan lah ya, sarannya seperti itu. Sapi kasih makan seperti ini, harus ikut seperti itu. Nanti tidak bisa, sapi tidak bisa dibuat percobaan Pak. Sapi kok, itu pengalaman saya Pak, masalahnya seperti itu Pak. Jadi pemirsa, siapa saja yang ingin belajar sapi perah atau usaha sapi perah, ya mau yang banyak atau sedikit, Pak Saiful siap membantu ya. Bahkan bilang nggak usah digaji ya. Luar biasa. Ya Pak Zidane, silakan kaitannya dengan wisata edukasi ini, mungkin apa untuk masyarakat? Untuk masyarakat Jember sekitarnya atau luar Jember, mungkin yang belum datang ke kandang Besko atau kampung susu Besko, mungkin untuk guru-guru TK atau SD, di sini tempat belajarnya, belajar untuk sapi perah. Dan apa aja yang tadi dapatkan pasti bermanfaat dan pasti mereka puas ya. Jadi itu pemirsa, luar biasa, dari Besko Farm ini kita sudah belajar banyak terkait rahasia orang sukses. Salah satunya bahwa sukses itu tidak tergantung latar belakang, tidak tergantung keturunan, tidak tergantung ras, tidak tergantung orang tua, tidak tergantung ijazah, tidak tergantung sekolah ya. Siapa yang punya kemauan, orang itu pasti bisa sukses ya. Asal tadi dia mau melakukan apa saja, tidak menyerah ya, siap menerima tantangan. Dan plusnya tadi adalah orang harus selalu bersyukur, dan bentuk syukur itu tidak hanya dia ya berterima kasih saja, tapi dia juga bisa mengejawantahkan, mewujudkan dalam bentuk membantu, mempermudah orang lain atau mengangkat orang lain yang tadinya nggak mampu jadi mampu, yang tadinya nggak berhasil jadi berhasil. Luar biasa pemirsa.
ikuti terus Inspirasi Sukses di Jember 1 TV setiap hari Senin jam 20 malam. Saya Nyoman Aribowo, kita kembali bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.